qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu jemaah HCI yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik, paling lama hingga jam 11 siang ini. Nanti saya materinya sekejap saja, barangkali ada yang mau ditanyakan. Kita akan membahas terkait dengan lanjutan kajian kita kemarin, amal apa saja yang dapat mengangkat dosa-dosa kita. Ibu punya dosa? Sikit aja, sikit aja ya. Jadi kemarin kan saya bilang tuh bahwa ketika berbuat dosa ganti dengan kebaikan, kan gitu ceramah kita kemarin. Setiap kita berbuat dosa, wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Setiap kita melakukan dosa ganti dengan melakukan kebaikan. Catat dosa-dosa kita apa? Nih kita review dulu nih. Catat apa aja dosa-dosa yang sering kita lakukan. Seandainya kita lakukan, maka besoknya kita ganti dengan kebaikan. Ya Allah, saya itu masih suka gibah. Sekali saya gibah, saya denda sedekah subuh 100.000. Ya Allah, saya masih suka ngelawan suami. Sekali saya ngelawan suami, saya akan melakukan sholat duha 12 rakaat. Supaya apa? Supaya seimbang dia antara keburukan dan kebaikan itu. Yuk kita lanjut kajian kita hari ini. Kita akan membahas tentang apa saja amal yang bisa mengurangi dosa-dosa kita. Mungkin selama ini kita udah sering mengerjakannya, tapi kita nggak tahu ternyata amal yang kita kerjakan selama ini bisa mengangkat dosa-dosa kita. Makanya kalau beramal itu usahakan tahu tujuannya. Kalau tahu tujuannya, maka insya Allah kita mengerjakannya dengan konsisten. Apa guna kita melakukan ini? Apa tujuannya kita melakukan ini? Kalau kita tahu, kita insya Allah konsisten. Yuk kita bahas. Yang pertama, amal yang dapat menggugurkan dosa kita. Yang pertama adalah ibadah sholat kita. Selama itu sholat orang sholat lo awak, betul ya? Orang yang sholatnya karena sekedar memenuhi kewajiban akan beda dengan orang yang sholat benar-benar ingin menghapus dosa-dosanya. Tanpa kita sadari selama ini bahwa ternyata sholat itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Coba, isi daripada sholat itu adalah zikir dan doa. Apa itu zikir? Zikir adalah memuji Allah. Apa itu doa? Doa adalah meminta kepada Allah. Betul? Jadi zikir dulu atau doa dulu? Zikir dulu baru doa. Kita puji Allah dulu baru kita berdoa. Betul ya? Contoh, coba perhatikan. Ketika kita sujud, kita zikir atau doa?
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan dengan segala puji baginya. Zikir atau doa? Zikir. Baru kita duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Rabbighfirli, Tuhanku ampuni aku. Warhamni, cintai aku. Wajburni, cukupkan aku. Warfa'ni, tinggikan derajatku. Wahdini, kasih aku petunjuk. Wa'afini, maafkan aku. Wa'fu anni, sehatkan aku. Nah, jadi setelah kita zikir dalam kondisi sujud, lalu kita duduk dan berdoa. Rabbighfirli. Oh, seberapa banyak kita baca Rabbighfirli, Tuhanku ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku. Nanti salam kanan, salam kiri, lalu kita istighfar. Nah, diampunkan dosa-dosa kita. Jadi isi daripada sholat itu zikir dan doa. Makanya kenapa dianjurkan, sangat disunnahkan untuk berdoa di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Karena di sujud terakhir itu ada zikir kan. Nah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi segala puji baginya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada di sana pujian kepada Allah. Dan kemudian kita sujud terakhir tambah dengan doa, kan bagus. Dipuji dulu baru doa. Langsung ujung-ujungnya minta Rabbana atina fid dunya hasanah, atau Rabbana zolamna anfusana, atau doa terhindar dari api neraka, Allahumma ajirni minan nar, atau doa supaya di Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana. Tuh mantap tuh artinya. Ya Allah, panjangkan usiaku, perbaiki jasadku, dan nggak ada cantik. Cantik pula si kawan. Wanawir qulubana, berikan cahaya pada hatiku. Nah, itu dibaca ganti-ganti. Subuh baca itu, zuhur doa terhindar dari api neraka, Allahumma ajirni minan nar. Nah, asar Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Maghrib a'udzubika min azabil. Hafal tuh doa-doa singkat. Oke. Ya muqallibal qulub, tsabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, itu artinya bagus. Hai pembolak-balik hati, tetapkan hatiku atas agamamu dan bertakwa kepadamu. Supaya istiqomah kita, iman kita nggak jungkil balik. Supaya konsisten. Tsabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik wa ala nusrati syariatik. Ndak hafal saya saja. Kawan-kawan ini hafal, saya dah hafal, udahlah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, bisa juga kan? Doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Saya dah hafal juga. Ya udah, pakai bahasa Indonesia aja, ucapkan dalam hati, nggak apa-apa. Tapi menurut saya, kalau ibu mau, doa-doa penting itu dihafal. Misalnya doa penting satu paket ada 3 tuh. Pertama, doa dimudahkan dalam keadaan mati sakaratul maut. Mati itu kan sakit. Hawin alaina fi sakaratil. Kemudian siksa kubur. Mati terus disiksa. Nah, kita pengen terlindung. Allahumma a'udzubika limatillahi. A'udzubika min azabil kubur. Sakit mati, lalu kemudian takut azab kubur. Yang ketiga, doa terhindar dari api neraka. Allahumma hajirni minan nar. Kalau mau tambah satu lagi, doa masuk surga. Allahumma inni as'alukal jannah. Kan mantap tuh, matinya enak, siksa kuburnya terlindung, api nerakanya jauh, lalu kemudian masuk surga. Coba sujud kalau hafal baca itu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma a'udzubika min adabil kubur. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah. Dah, kan cuman sebentar aja. Allahu Akbar. Jangan lama-lama pula tekaluk belum matu tu beko. Minal khubsi wal khaba'is itu doa masuk WC. Yang mana?
Betul. Janganlah baca doa cebok pula. Allahumma asin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Itu doa. Jadi yang pendek-pendek apa aja? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin bisa. Jadi ibu buat aja data. Subuh baca doa apa? Zuhur baca doa apa? Nah, karena itu kan kita zikir dulu baru kita doa, iya kan? Nah, itu makanya, saya balikkan kepada kajian kita tadi, kenapa sholat bisa menghilangkan kita dari dosa? Yang pertama, karena arti dalam bacaan sholat, zikir dan doa. Dan ada salah satunya doa, Rabbighfirli, ya Tuhanku ampuni aku. Dan dalam hadis riwayat Muslim, bahwa setiap orang itu melakukan sujud, maka Allah angkat satu derajatnya, dan Allah lepaskan satu dosanya. Coba bayangkan. Berapa kali kita sujud sehari? Hadis sahih itu diangkat satu derajat, maka dan dihilangkan satu dosa. Ibu tahu nggak ciri-ciri orang yang derajatnya diangkat? Orang yang derajatnya diangkat, dia bisa disegani banyak orang. Dia bisa berhadapan dengan banyak orang. Dia bisa disukai dengan banyak orang. Dan kalau dia dizolimi, dia bisa tahan dan tetap bersikap elegan dan baik. Itu orang yang angkat derajat. Ya, orang segan sama dia. Ya, entah kenapa, pokoknya segan aja orang sama dia. Nah, itu dia ciri-ciri orang yang diangkat derajatnya. Ya, tapi kan caranya tadi sholat diangkat derajat. Ada orang diangkat derajat di mata manusia kali, karena dia kaya, karena dia pejabat. Kalau dia nggak sholat, coba nanti kalau dia nggak jadi pejabat. Nggak ada pun dia ke masjid. Iya kan? Nah, istidraj itu. Ya, jadi orang yang diangkat. Orang yang diangkat derajatnya oleh manusia karena kedudukannya, tapi dia nggak sholat, dia nggak puasa, itu istidraj. Apa namanya? Istidraj. Apa namanya? Orang yang istidraj itu adalah rezekinya banyak, dia ditakuti banyak orang, dia disegani banyak orang karena dia punya harta dan kekuatan, tapi tinggal tunggu masa aja. Ujung-ujungnya stroke mendadak, PHK mendadak, penjara mendadak, pidana mendadak, rumah terbakar mendadak, terbuka aib mendadak, na'udzubillah. Nggak usahlah istidraj. Jadi nggak usahlah, ngeri ya. Jadi supaya tidak istidraj, semakin banyak nikmat, semakin banyak ibadah. Karena kalau nikmatnya banyak, ibadahnya kurang, nanti istidraj, kena musibah. Semakin banyak rezeki, topang dengan sedekah. Sedekah itu penopangnya. Semakin banyak rezeki, banyakkan sedekah. Sebanyak bahkan rezeki, banyakkan sedekah. Tapi kalau rezeki kita banyak, kita nggak sedekah, nanti uangnya pasti akan Allah ambil. Nih, saya berani sampaikan, siapa yang wajib bayar zakat di antara kita, tapi tidak mengeluarkan uang zakat, Allah pasti ambil uang itu. Pasti Allah ambil uang itu, karena uang itu bukan uang kita, hak orang lain. Misalnya nih, contoh ada seseorang punya emas 100 gram. Zakatnya berarti 2,5 gram. Iya dong. Dia tidak keluarkan 2,5 gram itu. 10 juta kalau uang sekarang lah, lebih kurang. Bukan. 4, 5 juta, 6 juta. Pokoknya gitulah. Tidak dia keluarkan. Uang tuh pasti diambil. Entah mobilnya keserempet, akhirnya memperbaiki mobil. Entah anaknya sakit, nanti untuk bayar anak sakit. Pasti keluar dia. Jadi yang bukan hak kita itu dia pasti keluar. Sekarang persoalannya, kita yang mengeluarkan atau Allah yang keluarkan dengan caranya. Kalau Allah yang sudah menegur, sakit bu. Ngeri. Makanya saya sering bilang kepada semua kawan-kawan saya, ponakan-ponakan saya, selagi masih manusia yang menasehati, dengarkanlah. Karena kalau manusia nasihatnya nggak kita dengar, Allah yang akan menasehati kita. Allah kalau menegur kita pakai musibah, pakai bala. Lebih baik lagi dengar cakap manusia. Cakap manusia kalau dia kasar, sakit di hati aja. Apalah artinya sakit hati? Kan dia menasehati kita. Tapi kalau Allah manusia udah kita tak dengar, maka Allah yang akan mengingatkan kita. Makanya kalau ada ustadz ceramah, ayo bu zakat, keluarkanlah. Kalau kita tidak keluarkan, daripada terlambat Allah yang mengeluarkan nanti. Nauzubillah.
Kok tegang kali? Nah, kali. Terbayang Allah yang mengingatkan taraso. Gitu. Enggak nakut-nakuti. Iya gitu ya. Nah, jadi itu dia ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Jadi balik kita kepada tadi, ketika kita sholat diangkat derajat 1 dan diangkat dosa 1. Masya Allah. Sholat itu banyak. Coba kalau ibu sholat subuh, berapa kali sujud ibu? Subuh berapa kali sujud? 4. Zuhur berapa kali sujud? 8. Asar 8. Maghrib 6. Isya 8. Tambah lagi rawatib. Sebelum subuh, sebelum zuhur, setelah maghrib, setelah isya, atau mau sebelum maghrib, sebelum isya. Kalau yang tidak muakkad, tambah lagi sholat taubat, hajat, istiqorah, duha, tahajud, tahiyatul masjid. Berapa kali sujud kita dan berapa derajat yang diangkat kepada kita dalam satu hari kita sholat. Luar biasa. Jadi orang yang banyak sholatnya, lebih banyak derajatnya diangkat dan lebih banyak dosanya yang Allah kabulkan, yang Allah maafkan. Amin. Allahumma amin. Maka sholat itu 2 in 1. Dia mengangkat dosa dan sekaligus menghilangkan dosa, mengangkat derajat dan mendatangkan pahala. Itu yang pertama. Jadi kita udah tahu nih, setiap kita sholat maka dosa-dosa kita Allah ampunkan. Yang kedua, amal yang dapat mengangkat dosa sering kita lakukan, tapi kadang kita nggak tahu bahwa ternyata amal itu bisa mengangkat dosa kita adalah berwudu. Apa namanya? Wudu. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, orang yang berwudu dengan syarat dia menyempurnakan wudunya, harus sempurna. Kalau nggak sempurna, nggak udah ikhtiar, nggak bisa ada. Orang yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, maka hilanglah dan diangkat dosa-dosanya pada bagian yang dia basuh. Yang wajib dibasuh saat wudu apa? Hanya muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Hanya 4 itu yang wajib. Jadi dalam dalil dijelaskan, siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, harus sempurna. Sempurna tuh pada bagian-bagian yang wajib wudu tidak boleh tidak kena. Contoh, kalau pakai cincin terlalu ketat, buka, nanti air nggak masuk. Diputar aja boleh, tapi benar-benar masuk airnya, walaupun cuma cipratan. Kalau pakai gelang jangan ketat-ketat kali sampai malaikat Jibril pun susah membukanya, ya kan? Jadi karena kenyataan saya mandikan jenazah kadang-kadang gelangnya ketat betul, ya. Akhirnya zon saya, prasangka dalam hati tak saya omongkan sih. Ini gimana ceritanya sholat kenyang? Nggak kan kena air wudhunya kalau seketat itu. Nggak kena dia. Coba aja tes, ketatkan gelang itu, siram tangan itu. Oh, enggak ada gelang, pinjamlah. Pandai aja pun ibu ini, ya kan? Iyo ma. Ancak jam tangan oma. Ancak mah, ayah. Sampai mana tadi lupa? Saya lah lupa. Iya. Jangan marah-marah. Saya cuma tanya. Jangan marah pula. Semangat ya. Jadi kalau seandainya air wudhu masuk. Yang pakai make up nih, yang pakai make up banyak nampaknya. Nggak pakai yang make up, kalau make upnya waterproof, anti air, anti badai, anti haters, anti baper, itu kalau ibu pakai maskara namanya ini, sama eyeliner, itu kalau anti air ibu harus hapus sebelum ngambil wudhu. Kalau tidak dihapus wudhunya tidak sah. Yang pakai kutek, hapus dulu kuteknya sebelum ngambil wudhu. Nggak pakai lagi? Dulu pakai. Masya Allah, hijrah total ya. Iya, dulu ibu pakai ya.
Udah Mas Aceh, Masya Allah. Dulu pakai ya, sekarang sebenarnya dipakai nggak ada masalah sih. Cuma susah wudhunya. Kan mantap Bu, lebih mudah tak pakai. Udah lebih tua saya dibanding Ibu Slebeo. Ya kan? Kalau nggak pakai itu jauh lebih kelihatan kita muda, tidak terlalu dewasa. Tapi kalau mau pakai juga nggak masalah. Nanti tutup pula toko kosmetik karena saya kan repot pula kan. Ya kan kalian nih kalau mau pakai ya pakai. Cuma pastikan produknya halal dan kalau dia waterproof mesti dihapus sebelum ngambil wudhu. Terus kalau dia tidak waterproof aman, tidak masalah. Sama dengan maskara. Banyak maskara itu anti air. Ya kan? Itu harus dihapus pakai cleanser. Nggak bisa pakai air itu. Harus dihapus ya supaya wudhunya gampang. Karena kita pengen jaga wudhu 24 jam. Nah, setiap kita ngambil wudhu maka dosa di wajah akan berguguran, dosa mata, dosa lisan berguguran. Ketika kita membasuh tangan, maka dosa tangan berguguran. Ya, membasuh kaki, dosa kaki berguguran. Maka insya Allah ketika kita rajin jaga wudhu, maka kita akan berguguran dosa-dosa kita. Dan ingat, kalau kita mati dalam keadaan berwudhu, maka mati kita mati syahid. Tidak merasakan sakitnya mati, tidak ada hari perhitungan, langsung masuk surga insya Allah. Yang ketiga, amalan apa yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita? Yang pertama apa tadi? Salat. Yang kedua apa tadi? Wudhu. Yang ketiga, menggugurkan dosa kita adalah orang yang berjabat tangan dan bersilaturahmi. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dari hadis riwayat Abu Daud dijelaskan, ketika dua orang bersalaman dengan ikhlas, jadi dia bersalaman, maka bergugurlah dosa dari jari jemarinya. Jadi ibu-ibu, jangan bikin salah sama orang. Kalau mau bikin salah, cari kawan-kawan HCI aja yang kita sakiti, ya kan? Nanti pas ketemu kan bisa salaman gitu ya, nggak canda ya. Jadi ketika kita bersalaman, ibu kalau salaman baca apa? Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tambah kalau bisa barakallah. Allah berkahkan hidup kamu. Barakallah. Allahumma sholli ala Muhammad dalam hati barakallah. Allah berkahkan hidup kamu. Apa itu berkah? Berkah itu tenang hati kita, apapun kondisi nasib kita. Nah, itulah yang kita cari dalam hidup, keberkahan. Tenang aja kita, santai aja kita. Kalau bahasa Minangnya luluy aja. Lewat aja, nggak ada masalah, ya. Lillahi ta'ala aja. Mengalah. Nah, kita ini kan makin dewasa, kita makin paham bahwa ternyata masalah itu aja dan berulang-ulang aja. Sikapi aja, puta-puta gitu aja kan. Maka sikap, situ-situ ya. Nah, dengan kita bersalaman, maka insya Allah dosa-dosa kita akan berguguran ya. Nah, persoalannya adalah kalau kita bersalaman itu kadang-kadang ada orang yang nggak bisa terima. Dia bersalaman, terus kawannya bilang, kalau dia udah musuhan, gimana? Gak apa-apa. Saya pernah mendengar dakwah, kalau kita minta maaf sama orang, harus sampai orang itu memaafkan. Nah, ini tidak tepat, kurang tepat. Karena kita gak bisa meminta orang memaafkan kita. Ya, memaksa orang memaafkan kita gak bisa. Sampai kita nyembah-nyembah pula di dekat dia untuk dia bisa memaafkan kita. Gak bisa. Jangan menghamba pada manusia. Kita cuma cukup mohon maaf lahir dan batin ya. Selanjutnya doakan Allahumma layyin li qalbaha. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Lapangkan hatinya untuk memaafkan aku. Lapangkan hatinya untuk mengikhlaskan air matanya yang pernah menetes akibat ulahku. Cukup doakan. Tidak usah menghamba, tolonglah, bantulah, aku gak bisa, tolonglah, please. Enggak. Tidak boleh sama manusia menghamba. Minta Allah yang ketuk hatinya. Karena dia dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Oke? Clear ya? Itu yang ketiga. Ya, banyak-banyak bersalaman. Yang keempat adalah melakukan cara atau salah satu dosa kita akan diangkat. Nanti kalau mau bertanya boleh ya, ibu-ibu ya. Dosa kita akan diangkat. Yang pertama tadi setiap kita sujud atau kita sholat. Yang kedua berwudu. Yang ketiga bersalaman. Yang keempat akan diangkat dosa-dosa kita
Seperti yang saya sampaikan pada bulan-bulan sebelumnya, ketika kita berpuasa. Berpuasa itu secara otomatis, walaupun kita tidak istighfar, udah otomatis dosa kita diangkat. Makanya puasa itu ibadahnya berat, tapi seimbang dengan apa yang kita dapatkan. Berat puasa itu, tapi seimbang. Seimbangnya gimana? Pertama, dengan kita berpuasa, maka kalau kita mati dalam keadaan puasa, mati syahid, betul? Yang kedua, berpuasa itu mendapat pahala, betul? Yang ketiga, puasa itu secara otomatis menghilangkan dosa, betul? Bahkan ada puasa yang menghilangkan dosa 1 tahun yang lalu. Sebentar lagi kita akan puasa itu, ya, Arafah. Kemudian yang keempat, dengan kita berpuasa, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Kita perlu syafaat, tabungan syafaat. Kenapa kita perlu syafaat di yaumil akhir? Karena di yaumil akhir nanti kita semua akan dihisap. Saya akan cari orang yang pernah saya sakiti, yang pernah saya zolimi, yang pernah saya buka aibnya, yang pernah saya fitnah dia, yang pernah saya bikin sedih hatinya, yang pernah saya hina dia, yang pernah saya maki-maki dia, yang pernah saya pinjam barangnya nggak saya kembalikan, yang pernah punya hutang nggak saya kembalikan. Saya nyari mereka, Bu. Dan saat mencarinya itu kita butuh syafaat, pertolongan dari baginda Nabi. Tetap bertanggung jawab, tapi ditolong gitulah. Dan kemudian selanjutnya, kalau kita berpuasa, doa kita diijabah. Imam Nawawi pernah berkata, semua orang yang berpuasa, selama dia berpuasa, maka doanya mustajab. Jadi kita puasanya harus pinter. Nggak bisa puasa lewat-lewat gitu aja. Kalau kita berpuasa, tambah dengan doa di siang harinya. Tambah dengan doa. Nah makanya ada yang ngomong, Ustazah boleh nggak puasa untuk anak? Bukan puasa untuk anak. Puasanya untuk Allah. Cuman ketika kita berpuasa, maka kita berdoa di siang hari. Oke? Nah nanti bulan depan, minggu depan kita coba tuh. Saat berpuasa sunnah dan berpuasa wajib, baca setelah baca doa berbuka puasa, lalu minum sebelum makan doa. Itu mustajab. Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa riqaba ummahatina minan nar. Itu doanya. Bulan depan kita bahas. Kita ingat. Ya Allah, hapus namaku, nama ibu dan bapakku dari api neraka. Doa saat berbuka itu bagus. Kita kan baca doa berbuka, terus kita minum. Tahan dulu. Jangan dicaliak-caliak aja lontong itu dulu. Jangan tengok-tengok es teler itu dulu. Angkat tangannya doa. Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa riqaba ummahatina minan nar. Ya Allah, hapus namaku, nama ibuku dan bapakku dari api neraka. Itu mustajab menurut Imam Nawawi. Nah, jadi memang puasa itu latih badan awak. Cuman pahalanya luar biasa. Seimbang apa yang kita usahakan dengan apa yang kita dapatkan. Kita di dunia kalau mau belanja, barangnya mahal sesuai dengan kualitas, sanggup beli, mau beli nggak? Barangnya bagus nih, tapi kualitasnya juga oke, mau beli nggak? Nah, mau kita, apalagi murah kualitas oke. Nah, dalam amal gitu juga. Wah ini puasa nih mahal, berat, apalagi ibu-ibu yang masih ngantor, yang masih kerja, yang harus ngajar, berat. Jam 1 siang ngajar, udah bulat-bulat semua kepala siswa tuh nampak sama kita. Walaupun memang bulat juga sih kepalanya gitu kan. Nah, tapi udah nggak fokus lagi. Ya kan, kecuali kita banyak di rumah kan. Nah, pikiran udah banyak nggak jalan kalau nggak terbiasa. Tapi yang kita dapatkan besar. Nah, nanti kalau puasa sunnah berbukanya baca itu juga. Puasa wajib baca itu juga. Allahumma aktik riqabana, ya Allah, hapuskan ya Allah namaku, nama ibu dan bapakku dari api neraka. Tapi izin kalau ibu bapaknya non muslim nggak bisa baca itu. Karena kita tidak boleh mendoakan non muslim yang telah meninggal. Kalau ada non muslim meninggal, kita cuma bisa ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tidak bisa doakan semoga diampunkan dosanya, diangkat dosanya, masukkan surga, nggak bisa. Ya, At-Taubah 113 sampai 116. Jadi kalau ada non muslim meninggal, cukup ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Clear? Dah, 4 itu aja dulu ya. Semoga ada manfaat. Kalau ada yang mau bertanya 1-2 orang silahkan. Kalau tidak kita cukupkan. Yang mana tuh? Allahumma aktik
riqabana Allahumma a'tik. Udah? Riqabana Allahumma a'tik. Pakai ain ya. Ngerti nggak? Allahumma a'tik. Hamzah baru ain. A'tik. Oke. Riqabana wa riqaba abaina wa riqaba. Saya ulang. Allahumma a'tiq. Pakai qa. A'tiq. Paham ya? Allahumma a'tiq. Dah? Riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma a'tiq. Ya Allah, hapuslah riqabana, namaku. Ya, nama kami boleh. Wa riqabah, dan nama ummahatina, bapak abaina, bapak kami, ummahatina, ibu kami, minan nar, dari api neraka. Itu dibaca pas berbuka mustajab. Maka puasa itu luar biasa. Allahumma a'tiq riqabana. Ya, Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Jadi doa itu dihafal aja pelan-pelan, pendek-pendek, supaya bisa doa. Yang pendek-pendek aja jadilah ya kan. Seminggu pun ngafalnya nggak apa-apa lah ya kan. Boleh, bahasa Indonesia boleh. Ya. Kalau mau doa lain boleh pakai bahasa Indonesia. Silahkan. Mau ditambah pun boleh. Pakai bahasa Indonesia boleh. Doa saat kita berbuka itu doa kita mustajab. Clear? Kak? Demikian. Wallahu a'lam bishawab ala hazihi. Insyaallah. Nanti pertanyaannya nanti dihapuskan Allah tuh nama kita dari api neraka Ustazah. Ada dalil innallah yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah itu mengampunkan semua dosa kita. Dan Allah itu Maha penerima taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang bertaubat dengan syarat kita memohon. Kalau kita nganga-nganga aja nggak diampunkan dosa kita. Tapi kalau kita bertaubat, memohon kesucian diri, insya Allah Allah akan ampunkan. Allah itu malu loh kalau nggak mengampunkan dan mengabulkan dosa hambanya. Ya. Masalah bodoh tadi ada lipstick sekarang yang tahan skin jam. Itu yang takutnya waterproof. Pakai yang wadah. Kalau waterproof kalau waterproof jangan. Jadi kalau bisa lipstiknya tidak waterproof. Nggak apa-apa lah, tacap aja pun. Tacap, habis sholat tacap lipstiknya. Kan udah punya suami. Iya. Oke? Boleh. Sekedar kalau ada non muslim yang meninggal, kita sekedar ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, boleh. Sekedar mengucapkan itu nggak apa-apa, kan dia milik Allah, dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla.
mendoakan dia yang tidak boleh. Kalau mengucapkan hari Valentine, Jangan Valentine pula gaya. Udah expired, usia maghrib menjelang isya. Nggak ada boleh Valentine ya. Kita setiap hari Valentine. Nah, setiap hari kasih sayang. Tidak ada Valentine di hari satu aja, di hari tertentu ya. Itu bukan turusnya orang Islam. Oke? oke. Nah, mau apa lagi? Valentine lagi? Nah. Udah lewat ya. Jadi kemarin Valentine. Oh enggak, lanjut. Udu. Misalnya kalau di tempat ibu kan membasahi kepala, banyak orang laki-laki orang lain lah gitu. Ya maksudnya Kita membasahi ini kepala jadi. Kalau wudhu di tempat umum yang bisa ditengok banyak orang, misalnya ibu wudhu depan masjid ada keran, iya kan? Itu ada banyak orang kan di sana. Nggak boleh buka mukenanya, nggak boleh buka kerudungnya. Pertama, basuh muka yang tampak saja. Lengan bajunya, lengannya yang dibasuhkan. Jangan dising-singkan lengan bajunya. Tidak sampai siku. Iya memang harus basah. Tidak basah banget, dilap aja. Kemudian nggak menyentuh kulit nggak apa-apa. Itu kan kalau kita di luar ruangan. Kemudian kepala di atas jilbab dan kaki sepatu atau kaos kakinya aja yang dielap. Tapi kan jarang situasi kayak gitu. kalau kita umroh kita ya kan Kalau kita umroh, kalau memang kondisi seperti itu berarti kita tidak boleh sing-singkan lengan baju. Iya, walaupun nggak menembus daging. Boleh lah, enggak. Misalnya kita baru buka jilbab itu, ceritanya kan gini nih, kita kan ini keran kita kembali ke sini. Nggak boleh mah, nggak boleh. Tunggu. Nah kita praktekkan lah, karena saya kebiasaan begitu. Buka Bukanya pula jilbab ya. Dengar dulu, oke. Siap Bu Guru. ini kan kita buka nih betul nih. Habis itu kita buka nih. Ini kan gini aja bukanya gini aja gini. Terus kenapa juga gini aja terus kita bakar. Nggak boleh mah, leher nampak mah. Kita kan harus Oke. Iya, saya paham. Buka kerudungnya, nampak lehernya. Kan ngadapnya ke dinding. Masih ingat nggak pembahasan tentang aurat? Masih ingat pembahasan zaman dahulu kala di HCI tentang aurat? Tutup aurat itu ada nggak ada orang wajib tutup. Makanya ibu kalau keluar rumah masukkan sendal jam 2 malam, tengok kiri kanan kan nggak ada orang, halantak aja lah. Mana bisa bu? Mana bisa? Kalau gitu enak orang tinggal di rumah buntu, jalan buntu. Rumah saya jalan buntu ustazah, tidak ada manusia. Manusia, setan, jin, saya takut saking buntunya rumah saya itu saja. Kalau keluar rumah boleh saya buka aurat saja, nggak bisa. Ada nggak ada orang selangkah keluar rumah tutup aurat? Iya. Oke, tunggu ntar. Oke, Ma. Jadi ketika Oma buka nih, Ma, cus, leher Oma nampak. Walaupun gak ada orang lain lihat. Atau Oma bilang sama teman, woi tutupi aku. Tetap Ma, itu wilayah umum. Makanul am. Wilayah umum yang dimana orang mau melihat kita gak pakai izin. Walaupun gak ada orangnya. gimana? Jadi setubuh kita nggak sampai dong ke sini. Ya, nampak. Sampai. Kerudungnya aja. Oh gitu. Iya. Rasakan kerudungnya. Iya. Jaga gini deh ya. Iya, telinga gak wajib dong. kalau tutupi aku Tutupi aku nggak bisa. Karena gimana pun kita di tempat umum. Apa itu tempat umum? Tempat umum adalah tempat di mana orang kalau mau nengok kita nggak pakai izin, itu wajib tutup aurat. Ini di luar masjid mana ada orang nih bu? Mana ada manusia nih? Semua orang di rumah. Keluarlah ibu, buka jilbab, keluar berdosa juga. Kami tengok dari dalam, keluarlah berdosa. Ini kan nggak ada orang nih. Perumahan sepi banget nih di luar masjid nih. Bukalah jilbab, keluar selangkah, berdosa karena dia wilayah umum walaupun nggak ada orang. Ini enggak bisa. Oke. Ustazah, yang ini lagi Ustazah. Kita baru selesai mandi Ustazah, kita pianduk di Ustazah. Kan kita pianduk masuk ke kamar. Kita mau ambil baju, kita udah ambil
Ustazah. Jadi kita ke tangga handuk kita tuh Ustazah. Kan ada yang lihat tuh kan kita di dalam kamar. Itu sah tak handuk yang udah kita sholat tuh. Oh, belum mulai sholat? Nggak apa-apa, sah. Kita wudhu pakai handuk di kamar, masuk kamar, tanggal handuknya. Terus kita sholat, sah nggak sholatnya? Sah. Tanggal handuk tidak membatalkan wudhu. Kalau ditanggal kan Ustaz. Loh, aurat nampak tidak membatalkan. Pakai baju nggak pakai apa lagi ngegil gitu. Ya tapi kan belum sholat ceritanya. Nggak apa-apa ya, satu wudhunya nggak batal. Enggak. Langsung aja kayak mau kenal. Berarti kecuali kalau kita kan keluar, kita di luar ya Ustaz. Ya kalau udah keluar gitu dari pintu berarti tidak juga walaupun orang nggak ada Ustazah ya. Iya, kalau keluar dari pintu lain lagi babnya, bukan bab wudhu lagi. Babnya adalah bab nampak aurat. Bab sholat sunat boleh bertanya sebentar. Mana lebih dulu kita berdulukan sholat tahiyatul masjid daripada sholat sunat subuh? Karena kita kan waktu 2 menit lagi nih. Kita dulukan apakah sholat sunat tahiyatul masjid, apakah sholat sunat sebelumnya? Oke. Sholat qobliyah subuh itu pahalanya sunnah muakkad. Rasulullah pernah bersabda, Rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar atau qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau ibu nyampe di masjid, ibu melakukan sholat sunat tahiyatul masjid dulu atau qobliyah subuh dulu. Qobliyah subuh itu lebih penting, lebih besar pahalanya. Dan bahkan ada sebagian ulama yang menyatakan ketika udah qobliyah itu udah termasuk tahiyatul masjid. Sebagian. Bisa kalau waktunya panjang. Nah kalau 2 menit qobliyah dulu. Qobliyah itu lebih bagus dibanding tahiyatul masjid. Kalau waktu mepet qobliyah subuh. Jadi kalau kita di tanah suci Ustazah tidak ada pakai lagi tahiyatul masjid ya. Kalau kita di Mekah tahiyatul masjidnya diganti dengan tawaf. Oke? Allahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, tawbatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahayna rabbana bisalam wa dakhalna al-jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dani wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umuruna wa la tu'assir alaina umuruna ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana qalilan fakaththir wa in kana ba'idan faqrib wa in kana haraman fatahhirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun